Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus saya ucapkan salam. Salam, apa kabar saudara pada pagi hari ini? Semua luar biasa ya. Puji nama Tuhan. Kita percaya kita boleh ada, kita boleh dalam kondisi luar biasa ini semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Nah saudara, kita akan langsung dengarkan firman Tuhan. Seperti kita ketahui, tema kita di bulan Oktober ini itu berbicara mengenai koneksi ilahi, itu membawa hubungan mulia. Divine connection brings noble relationship. Saudara, kita akan baca firman Tuhan. Nah, di ayat yang tuntunan kita itu 1 Yohanes 1 ayat 7. Nah, saya rindu kita baca 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 10. Ya, kita akan baca perikop ini, saudaraku ya. Nah, judul perikopnya dikatakan Allah adalah terang. Saya akan mulai baca ayat yang kelima sampai dengan nanti ayat yang ke-10 kita akan baca bersama-sama. Kita baca bergantian. Baik saudaraku ya. Saya mulai dari ayat yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat 6. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 8. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 10 bersama-sama. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Katakan amin, saudaraku. Nah, saudara, hari ini kita berbicara bagaimana koneksi ilahi itu boleh terjadi di dalam hidup kita, saudaraku ya. Kalau kita baca dalam versi yang lain, maka 1 Yohanes 1 ayat 5 dan sampai dengan 10 ini dikatakan bahwa Allah mengampuni dosa kita. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, dalam terjemahan baru dikatakan Allah adalah terang. Nah, dikatakan Allah mengampuni dosa kita. Kita semua diampuni, dosa kita ini sudah diampuni. Ya, saudaraku ya. Pada waktu kita terima Tuhan, pada waktu kita mengaku dosa kita sudah baca tadi, Allah itu setia, Allah itu adil, Dia akan ampuni dosa kita. Makanya kalau kita berbuat dosa, ampuni. Jangan menyangkal Tuhan, aku nggak merasa berbuat dosa. Jangan, saudaraku ya. Amin. Nah, saudara, dikatakan saat kita hidup dalam terang Tuhan, maka hubungan atau relationship yang mulia itu akan terjadi. Nah, yang pertama itu saya mau sharing ke kita semua. Hubungan yang mulia itu terjadi antara kita dengan Tuhan terlebih dahulu, saudaraku ya. Ini hal yang terutama yang harus kita sadari. Hubungan kita dengan Tuhan itu dipulihkan. Kita ini sebelumnya terhilang semuanya. Tidak ada yang begitu lahir. Dikatakan semua manusia itu sudah berbuat dosa, semua kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Tuhan tebus kita. Dan Tuhan menjadikan kita anak-anaknya. Tuhan membawa kita masuk ke dalam terangnya. Ya, di bulan Agustus kita berbicara bagaimana koneksi kita dengan Tuhan, koneksi ilahi itu, saudaraku ya. Kita sudah dijadikan anak-anak terang. Kita sudah sama-sama nyanyi lagunya gitu ya. Kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Kita semua ini hidup di dalam terang, saudara. Kita ini, status kita itu adalah anak-anak terang. Anak-anaknya Tuhan, makanya jangan mau lagi hidup dalam kegelapan. Jangan lagi mikir, kayaknya lebih enak dalam gelap-gelap gitu. Jangan, saudara. Kita ini semua anak-anak terang, saudara. Dan ini yang Tuhan mau. Tuhan mengampuni, menebus dosa kita. Supaya apa? Supaya hubungan kita ini dipulihkan dengan Tuhan.
Sekali lagi saudaraku, kita ditebus ini bukan karena kebaikan kita, amin. Itu karena kasih Tuhan yang sangat besar. Jangan berpikir karena aku ini penampilannya baik maka Tuhan tebus, enggak. Karena aku ini orangnya baik maka Tuhan tebus, enggak saudara. Semuanya Tuhan tebus, semuanya Tuhan kasihi. Berkali-kali karena saya pelayanan di sekolah minggu, saya sampaikan, saya seringkali bertanya kepada anak-anak sekolah minggu. Bahkan kami sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu. Karena apa? Ada satu pemikiran, ada satu paham yang coba ditanamkan di anak sekolah minggu bilang begini. Kalau kalian nakal Tuhan Yesus nggak sayang. Itu satu hal yang nggak benar, saudaraku. Di dalam Alkitab dikatakan bahkan pada waktu kita masih durhaka pun Tuhan sudah mengasihi kita. Apalagi sesudah kita kenal Tuhan. Amin. Saya memotivasi Bapak Ibu tempat ini jangan pakai ayat itu untuk anak-anak. Amin. Jangan bilang, kamu jangan nakal, nanti Tuhan Yesus nggak sayang. Siapa bilang? Saudaraku. Kita ini anak-anak Tuhan. Bukan karena dia nakal jadi Tuhan Yesus nggak sayang, nggak bisa, saudara. Allah itu kasih. Amin. Jadi bukan karena kita agak nyimpang dikit maka Tuhan Yesus jadi nggak sayang, nggak bisa. Status Tuhan itu Allah itu kasih. Ya. Nah, saudara, Tuhan menjadikan kita milik kesayangannya. Ya, di dalam Yesaya 49 ayat 15 sampai dengan 16, saudara bisa baca nanti, saudara catat. Yesaya 49 ayat 15 dan 16, atau kalau memang bisa ditampilin ayatnya, Yesaya 49 ayat 15 sampai dengan 16. Saudara mungkin sudah pernah baca, kalau yang belum pernah baca maka saudara harus baca ini. Ya. Ada ayatnya? Oke, saya akan bacakan. Saudara yang punya handphone, ini dia. Dikatakan begini, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungan sendiri? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Nah, ini banyak kejadian hari-hari ini ya. Ada ibu-ibu gak sayang sama anaknya, lupa sama anaknya. Nah di ayat 16 dikatakan, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Setiap kita ini, nama kita ini ada di tangan Tuhan. Katakan amin. Ya, setiap kita, nama kita, nama Jordan ada di tangan Tuhan. Nama saudara, sebut nama saudara, ada di tangan Tuhan. Saudara ada di tangan Tuhan, diperhatikan Tuhan setiap hari. Ya, dibersihkan setiap hari. Kita akan bersihkan tangan kita setiap hari. Saudara, tujuannya apa saudaraku? Nah ini yang saya mau sharing kepada kita, kenapa Tuhan mau kita ini, hubungan kita itu pulih dengan Tuhan. Kembali kepada Dia. Yang pertama saya mau katakan bahwa supaya kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Saudaraku ya. Di ayat ini kita sudah baca, kita berjalan dalam Tuhan maka kita berjalan di dalam terang. Kita nggak lagi berjalan dalam kegelapan. Kita nggak perlu bingung lagi kita mau melangkah kemana. Tuhan akan tuntun langkah kita. Kita nggak perlu ragu lagi. Ayat-ayat di Alkitab banyak berkata bahwa masa depan kita itu sungguh ada. Anak-anak muda di tempat ini nggak perlu ragu lagi. Di dalam Tuhan masa depan kita itu sungguh ada. Jangan pikir dalam Tuhan nanti masa depanku cerah nggak ya gitu kan. Jangan berpikir ini kayaknya masa depanku ini gelap ini. Enggak. Tuhan sudah jamin itu semuanya. Saat kita berjalan dengan Dia, maka Tuhan akan jamin masa depan kita. Yang anak-anak muda, jangan pernah ragu. Bukan yang anak muda saja ya, yang sudah agak berumur pun ya masa depannya masih ada lah. Gitu ya. Jangan pikir karena saya sudah di atas 50 nggak ada lagi masa depan. Enggak begitulah ya. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, supaya kita mengetahui jalan-jalannya, mengerti rencananya, bisa memenuhi panggilannya. Pada waktu kita berjalan dengan Tuhan, maka kita berjalan dalam terangnya Tuhan, kita mengerti rencana Tuhan. Kita mengerti jalannya Tuhan. Kita tahu Tuhan mau bawa kita ini kemana. Setiap yang terjadi dalam hidup kita nggak langsung berpikir ini karena Tuhan nggak sayang sama aku, nggak begitu. Pada waktu kita melakukan sesuatu, maka kita tahu ini maunya Tuhan. Saya pernah saksikan di sini bagaimana kita bisa tahu jalannya Tuhan. Tuhan ngomong dengan caranya kepada setiap kita. Ya,
Mungkin kalau mau pakai logat, Tuhan akan pakai logat kita masing-masing kan gitu ya. Untuk orang Batak mungkin Tuhan akan pakai logat Batak. Mau kemana kau? Gitu. Jangan belok situ kau, sini. Mungkin saudaraku ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu ini Tuhan yang beracara. Ini Tuhan yang berbicara. Gitu. Saya pernah sampaikan bagaimana pada waktu kita dekat dengan seseorang, maka kita tahu dia ini yang berbicara, kan begitu ya. Saya pernah sampaikan itu. Pada waktu saya angkat telepon, saya tahu ini istri saya yang telepon. Bahkan saya katakan, jangankan ngomong. Dari WA saja saya tahu ini yang balas WA siapa, ini istri saya atau bukan. Saya kesaksian. Kemarin saya coba, saya di tempat kerja, maka saya kirim pesan WA. Yang balas itu anak saya. Saya tahu ini bukan istri saya yang balas ini. Saya paham. Ini, jadi pada waktu istri saya ngelapor, itu tadi yang balas Moses. Saya bilang tahu. Kenapa? Karena biasanya kalau istri saya yang balas gak begini kalimatnya gitu ya. Nah, pada waktu kita dekat dengan Tuhan, maka kita tahu ini Tuhan yang berbicara gitu ya. Amin. Makanya mulailah peka dengan suara Tuhan. Tuhan mau kita ini dekat dengan Dia, peka dengan suaranya Tuhan. Jangan terlalu peka dengan suara yang lain-lain. Pada waktu yang lain-lain ngomong kita bisa ngerasa, iya aku merinding gitu. Tapi pada waktu Tuhan ngomong, kayaknya Tuhan gak ngomong gitu. Jangan saudara. Biarlah kita lebih peka suara Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau. Kita mengerti jalan-jalannya saudaraku. Mengerti proses yang terjadi dalam hidup kita yang diizinkan Tuhan, itu dari Tuhan. Supaya kita jangan disesatkan lagi saudaraku ya. Jangan disesatkan lagi. Tadi katakan kita ini ada di tangannya Tuhan. Kita ini ada di dalam hatinya Tuhan. Ada satu lagu yang cukup lama. Ini sering dinyanyikan di sekolah minggu juga. Saudaraku. Lagunya begini. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Sekali lagi katakan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di tak pernah ku sendiri. Amin saudaraku. Kita ada di tangan Tuhan, di hati Tuhan, pikiran Tuhan. Gak pernah jalan sendiri. Walaupun sepertinya ini kok sepertinya gak kelihatan gitu. Tapi Tuhan tolong kita. Dalam Mazmur itu dikatakan sekalipun kita dalam lembah kekelaman, berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Amin. Nah saudara, hari-hari ini kita melihat ada banyak penyesatan di sekeliling kita saudaraku. Kita perlu itu hari-hari. Ada banyak penyesatan di sekeliling kita. Kalau kita buka media sosial, maka ada banyak penyesatan. Ada banyak hal-hal yang bisa membuat kita itu berpaling daripada Tuhan. Ya, ada banyak hal yang ditunjukkan oleh lawan kita. Si jahat itu berusaha menyesatkan kita daripada Tuhan. Membuat kita berpaling daripada Tuhan. Hari di dalam Alkitab dikatakan bahwa mereka akan muncul, bahkan hari dikatakan mereka akan seperti malaikat terang. Amin. Malaikat terang, saudara. Hati-hati. Mungkin kalau dia muncul di hadapan kita dengan rambut gondrong, gigi panjang, mata merah, dengan apa lagi kita bilang, tanduk, kita tahu ini bukan dari Tuhan. Tapi bayangkan kalau misalnya dia datang dalam bentuk baju putih gitu ya. Jas rapi, penampilannya menarik. Ini bisa membuat kita sesat. Pada waktu kita ikut Tuhan, kita bisa menyadari bahwa apa yang disampaikannya ini salah. Pada waktu kita mengerti jalannya Tuhan,
maka kita tahu ini yang disampaikan ini salah. Beberapa tahun yang lalu saya mendengarkan satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kemudian di dalam satu penglihatan, dia mendapatkan penglihatan sosok berwarna putih, terang. Gitu. Kemudian dia berbicara kepada hamba Tuhan ini. Dia ngomong. Kemudian hamba Tuhan ini awalnya ya, amin. Tapi kemudian dia ngerasa ada yang gak benar dengan ucapan sosok ini. Dan akhirnya dia tahu kau bukan darah Tuhan. Pada waktu itulah sosok itu menghilang. Menghilang gitu ya. Nah saudara, pada waktu kita hari-hari ini mendengarkan di sekeliling kita, maka akan banyak penyesatan. Pada waktu kita gak dekat sama Tuhan, maka kita akan gampang disesatkan. Gak perlu jauh-jauh. Kita pasti sering dengar, si jahat gak akan langsung bikin orang itu menyesatkan itu langsung bilang, tinggalkan gereja. Jangan lagi sembah Tuhan. Mungkin seperti itu. Mungkin kalau keluar pengajaran seperti itu, kita akan langsung, ini gak dari Tuhan. Ini sesat gitu ya. Tapi pada waktu ada pengajaran yang sepertinya baik, lembut, sini kita harus hati-hati, amin. Ya, jadi jangan langsung percaya kalau ada orang menyampaikan sesuatu, uji segala sesuatunya. Firman Tuhan bilang uji segala sesuatunya. Ini benar gak yang disampaikan oleh pribadi ini, disampaikan oleh orang ini? Jangan sampai kita terkecoh, amin. Mereka gak akan bilang langsung, udah, gak usah ikut Tuhan, gak usah menyembah lagi. Itu kita akan langsung tahu ini sesat, begitu ya. Tapi pada waktu dia bilang, oke, kamu boleh tetap ke gereja, tetap nyanyi, tetap memuji, tapi maka kita harus perhatikan itu, saudaraku ya. Pada waktu kita dekat dengan Tuhan, pada waktu kita mengerti jalannya Tuhan, maka kita tahu ini ada yang salah. Ini ada sesuatu yang gak benar ini yang disampaikan oleh orang ini. Saudara, kalau kita lihat di Alkitab, kita baca di Alkitab, sekali waktu Tuhan Yesus itu dibawa ke padang gurun, nah kemudian di situ Tuhan Yesus dicobain. Saudara tahu, si jahat mencobai Tuhan Yesus pakai apa? Dia bilang begini, ada tertulis. Bahaya nggak, saudara? Dia pakai ayat Alkitab untuk mencobain. Ada tertulis. Mungkin nanti mereka akan ngomong, ada tertulis yang tidak meninggalkan bapaknya, ibunya, gak layak jadi murid Tuhan. Kalau orang yang gak percaya mereka bilang, oh iya setuju. Maka dia akan tinggalkan bapak ibunya, kemudian dia lanjut ke gereja, gak peduli lagi sama orang tuanya gitu, saudara. Ya. Nah, pada waktu kita dekat dengan Tuhan, kita tahu ini salah. Dan Tuhan Yesus membalas, si jahat bilang, iya ada tertulis juga. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang dewasa, amin. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang enggak gampangan. Saya berkali-kali sampaikan itu. Jangan merasa cukuplah seperti ini cukup. Jangan, saudaraku ya. Kita harus semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus semakin mengerti jalan-jalannya Tuhan, saudaraku. Nah dalam Yesaya 41 dia bilang begini, firman Tuhan berkata bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku dan yang membawa kemenangan. Setiap hari Tuhan pegang tangan kita, setiap hari Tuhan tuntun jalan kita. Jangan pernah ragu, jangan bilang begini, sepertinya Tuhan gak pernah tuntun aku. Sepertinya Tuhan gak tolong aku. Jangan, saudaraku. Ini yang pertama, saudaraku. Kita ikut Tuhan itu, koneksi ilahi itu, divine connection itu yang pertama. Kita harus kembalikan, sadari bahwa kita ini ada senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita ini ada di tangannya Tuhan. Ya.
tidak hanya berpikir masalah dia berkati, tapi kita harus menyadari kehidupan kita ini sehari-hari seperti apa. Ya, kita setiap hari dilihat Tuhan, ada di matanya Tuhan, saudaraku ya. Nah yang kedua, saudaraku, mengenai divine connection tadi. Nah di ayat yang ke-7 tadi dikatakan bahwa kita akan beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Nah ini juga berbicara mengenai hubungan yang mulia, divine connection, saudaraku ya. Gak cuma hubungan dengan Tuhan, tapi hubungan juga dengan sesama. Saya coba tanya-tanya sama Tuhan, gitu saudaraku. Apa koneksinya ini Tuhan? Bagaimana ceritanya ini divine connection ini dengan sesama, saudaraku ya. Nah saudara, saya diberikan satu pengertian bahwa kita ini harus jadi terang bagi sesama. Katakan amin. Kita harus jadi terang bagi sesama. Ya, makanya di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita ini jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Di dalam Ibrani itu saudaraku ya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kalau zaman dulu, waktu yang lalu oke, karena COVID ya, kita ikuti peraturan pemerintah, nggak boleh kumpul rame-rame. Begitu kumpul tempat duduk harus jarak 1,5 meter begitu ya, yang sudah pernah merasakan itu. Dan sedapat mungkin ikut ibadah, nggak bisa ikut ibadah, ibadahnya online ya begitu ya. Nah, itu karena peraturan, karena kondisi tertentu. Nah ini sekarang sudah free, sudah bebas ya. Bahkan ke rumah sakit pun kita nggak perlu pakai masker lagi ya kan. Zaman dulu mana ada, mau ke gereja aja harus pakai masker gitu kan. Begitu batuk dikit gitu, langsung ya jauh gitu ya saudaraku ya. Nah di dalam Yesaya dikatakan bahwa Yesaya 42 ayat 6 katakan bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Gak cuma keluarga kita tapi menjadi bangsa-bangsa. Nah berbicara mengenai divine connection, saudara, kita harus hidup dalam persekutuan dengan sesama orang percaya. Kita bisa belajar ini dari jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul 2, saudaraku ya. Dan di dalam komunitas gereja, di dalam FA. Yang paling simpel begitu, kita bergabung di dalam gereja ini, kita bergabung dalam FA, saudaraku ya. Family altar di setiap daerah kita masing-masing. Tadi sudah ada ditunjukkan kontak personnya, nama-nama orangnya. Kalau mau lebih jelas lagi bisa tanya ke sekretariat. Saudara tinggal di mana? Nanti saudara akan diarahkan bisa gabung FA-nya di mana. Di FA saudara bisa nanti saling sharing satu dengan yang lain. Belajar satu dengan yang lain. Apa yang saudara pengen tanya, saudara bisa diskusi di situ, saudaraku ya. Saudara bisa saling berbagi di situ, di family altar itu saudaraku. Saudara, saya mau sampaikan bahwa kita ada di dalam gereja, kita ada di tempat ini. Saya katakan ini bukan suatu kebetulan. Katakan amin. Saudara ada di BCP, saudara bisa beribadah hari ini, bukan suatu kebetulan. Kita nggak bisa bilang, karena kebetulan lewat, tadi pengen makan di bawah, tiba-tiba ada gereja aku naik. Ini karena pengen kesini aja gitu, enggak saudara. Saudara, gereja tuntun kita, Tuhan tuntun kita di mana kita berada. Artinya kita boleh berkumpul di tempat ini semua karena rencana Tuhan. Amin. Bukan karena kebetulan saya ada di BCP ini kenalan sama Pak Daniel kebetulan, enggak. Semuanya ada dalam rencana Tuhan. Ya, makanya pahami itu bahwa kita ada di sini, kita untuk menggenapi rencananya Tuhan. Dalam Yohanes dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu. Saya pernah ada dengar satu statement yang salah, ada orang bilang begitu, aku datang ke BCP ini karena kebetulan aja. Gak ada yang kebetulan, amen? Bilang gak ada yang kebetulan saudaraku ya. Ini ada rencana Tuhan, artinya gereja ini ada rencana Tuhan. Kita ada di tempat ini rencana Tuhan. Koneksi kita ada di tempat ini, itu ada rencana Tuhan. Di sini kita akan saling membentuk, di sini kita akan saling menajamkan satu dengan yang lain. Yang
Setuju, katakan amin saudaraku. Ya. Jadi jangan langsung merasa kayaknya aku nggak cocok di BCP ini. Terlalu tajam omongannya itu. Sakit hatiku. Gitu, saudara. Kita di sini saling menajamkan. Kita di sini saling membentuk. Amsal bilang besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesamanya, saudaraku ya. Kita kan saling membentuk di sini. Kita kan saling menajamkan di sini. Ya. Karakter kita ini berbeda-beda, nggak ada yang sama, ya. Nggak ada yang sama. Mungkin ada yang sama, tapi banyak yang berbeda-beda, kan begitu ya. Ini tipikalnya seperti ini, yang ini modelnya seperti ini, yang ini cara ngomongnya berbeda, ini cara ngomongnya berbeda. Cara ngomongnya aku nggak suka, cara bicaranya aku nggak suka, gitu kan. Tapi Tuhan sudah tempatkan di sini, saudaraku. Tuhan sudah tempatkan di sini. Ada beberapa kejadian seperti itu, saudaraku ya. Dia nggak tahan sini, dia pergi ke sana, sampai sana ketemu lagi. Dulu saya pernah punya pemikiran seperti itu. Kayaknya nggak cocok BCP ini, ada yang nggak pas. Saya akan berencana pindah ke sana. Tapi Tuhan ingatkan lagi, jangan salah, di sana pun aku ada. Di sana pun kupertemukan kau dengan orang yang sama. Enggak jadilah Tuhan kalau gitu ya. Enggak jadilah gitu kan. Kamu yakin di sana ketemu sama orang yang lebih baik? Belum tentu. Jangan-jangan lebih keras lagi di bahasanya gitu, saudaraku ya. Amin. Nah, saudara, di dalam bahan sharing kita FA kemarin ya, dalam siapa yang minggu lalu ikut FA? Ada? Tidak tinggal ke FA minggu yang sudah lewat. Mari kita sama-sama bertobat. Amin. Ikut FA. Nah, di dalam bahan sharing FA kemarin, kami baru FA kemarin itu berbicara mengenai membangun hubungan persaudaraan yang berkualitas. Wah, ini luar biasa. Membangun hubungan persaudaraan berkualitas, itu ayatnya diambil dari Mazmur 133. Membangun hubungan yang berkualitas. Nah, saudara, ini bukan satu kebetulan, semuanya berhubungan satu dengan yang lain, saudaraku ya. Amin. Nah, kita boleh bersama-sama melayani Tuhan, kita bergabung di FA, makanya saya dorong, saudara ikut masuk di Family Altar. Ya, masuk di Family Altar. Dalam Ibrani 13 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini, ini perintah. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Di dalam perjanjian lama, Abraham gak nyadar orang yang datang itu ternyata malaikat. Ya, bukan berarti saya datang ke rumah saudara, oh ini malaikat, enggak. Saudara udah tahu lah siapa gitu ya kan. Tiba-tiba orang datang, malaikat. Ya. Nah, firman Tuhan juga berkata bahwa apa yang kita lakukan kepada sesama itu kita lakukan untuk Tuhan. Katakan amin, saudara. Ya. Kita nggak tahu pada waktu kita bergabung di satu komunitas, kita bergabung dalam satu tempat, dalam satu FA. Kita nggak tahu apakah kehadiran kita di situ jangan-jangan bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di situ, saudaraku ya. Background, latar belakang kita, pengalaman hidup kita, itu bisa jadi berkat bagi orang, saudaraku. Amin. Makanya di dalam FA itu kita sharing satu dengan yang lain. Kita bertanya kondisinya hari ini seperti apa, seminggu ini seperti apa. Dan saya mau katakan saya ikut FA 04, maka kami sharing satu dengan yang lain. Kondisi kami seperti apa, keadaan kami seperti apa. Dan kami saling mendoakan di tempat itu. Saya rindu kita semuanya seperti itu, amin saudaraku ya. Jadi di FA masing-masing itu kita saling menguatkan. Kita jangan merasa aku bisa hidup sendiri, gak bisa saudaraku ya. Di dalam pelajaran sekolah juga dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Kita harus bersosialisasi dengan orang. Kita harus banyak ngobrol sama orang. Supaya apa? Kita bisa jadi berkat. Kita nggak tahu kondisi kita ini, apa yang kita alami, itu bisa jadi berkat bagi orang lain, saudara.
Percayalah, pada waktu kita hidup dalam terangnya Tuhan, pada waktu kita berjalan dalam terangnya Tuhan, maka hubungan yang baik dengan Tuhan dipulihkan, hubungan yang baik dengan sesama juga Tuhan akan pulihkan. Siapa yang tidak mau bergaul dengan orang yang jalannya terang, saudara? Semua mau. Ya. Cuma orang yang hidup dalam kegelapan saja yang gak mau berteman dengan orang yang jalannya terang. Tapi percayalah, orang yang hidup dalam kegelapan pun pada waktu mereka melihat kita berjalan di dalam terang, maka dia pasti aku pengen jalan di dalam terang juga. Semua orang pasti pengen hidup dalam terang. Makanya ada istilah kita harus kita hidup terang terus terang gitu ya, saudaraku ya. Jangan lupakan itu, bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Pandang kiri kanan saudara, bilang kamu anak terang. Kamu anak terang. Apakah wajahnya sudah bercahaya? Belum? Oke. Belum ya. Nggak perlu pakai whitening lah ya. Sudah terang semuanya saudara. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat lagi pujian ini saudaraku ya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi katakan, ku di tanganmu, ku di tanganmu.